Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Semoga adik-adik semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita sudah masuk pertemuan keempat tentang teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang menulis teks eksplanasi, tapi dari langkah-langkahnya, dalam bagaimana sih cara membuat teks eksplanasi itu. Kemarin ada beberapa langkah. Yang pertama ada menentukan fenomena alam, yang kedua menuliskan tema atau menuliskan topiknya, yang ketiga petakan kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Kemudian membaca sumber tentang topik. Tujuannya itu apa? Agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, selanjutnya tuliskan kata-kata secara acak yang terkait dengan topik. Selanjutnya hubungkan kata-kata kunci itu dengan diberi nomor. Penomoran itu harus urut untuk menggambarkan urutan topik. Selanjutnya bersamaan dengan itu menambahkan kata-kata yang relevan. Jadi kemarin sudah ada 7 langkah dalam membuat teks eksplanasi. Nah, setelah kita membuat suatu karangan, kita sudah membuat teks eksplanasi, pasti dalam penulisan itu akan ada kesalahan atau kekurangan. Seperti itu kan. Nah, untuk memperbaiki tulisan yang sudah kita buat, nah di sini kita akan belajar dari bagaimana menyunting teks eksplanasi. Seperti itu. Nah, di sini yaitu kita akan membahas tentang menulis teks eksplanasi tapi pada subbab menyunting teks eksplanasi. Untuk mendapatkan tulisan yang lebih baik, kita harus melakukan proses penyuntingan. Penyuntingan itu perbaikan, diedit, seperti itu. Dalam kegiatan ini, kita perlu menelaah kembali ketepatan isi. Jadi kita harus koreksi. Teks yang kita buat, kita koreksi kalimat per kalimatnya, susunan paragrafnya. Itu harus dikoreksi lagi. Nah, dari ketepatan isi, struktur, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Jadi, aspek apa saja yang harus kita telaah dari ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nanti kita akan bahas satu persatu dari ketiga aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting teks eksplanasi. Nah, di sini ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam hal isi. Aspek yang perlu ditelaah, yang pertama ada kesesuaian isi dengan teks. Kesesuaian isi teks dengan judul. Maaf. Nah, jadi isi teks dengan judul itu harus sesuai, harus berkaitan. Jangan misal judulnya tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, tapi isinya malah tentang kepahlawanan. Nah, itu kan tidak berkaitan, tidak sesuai. Jadi isi dan judul itu harus sesuai. Nah, kemudian yang kedua, kebenaran isi teks secara keilmuan. Nah, jadi isi teks dalam teks eksplanasi ini harus sesuai fakta, harus sesuai literatur, harus sesuai dengan referensi. Tidak boleh dalam pengembangan teks itu pakai pendapat sendiri, itu tidak boleh. Jadi harus pakai literatur yang ada, pakai buku, pakai jurnal, atau bisa dengan wawancara dengan yang ahli, seperti itu. Nah, yang ketiga,
Ketiadaan pertentangan berkaitan dengan sara. Sara itu apa? Ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kan dalam teks eksplanasi itu kan tentang proses sosial dan budaya. Nah, dalam melakukan penjabaran misal tentang asal-usul atau proses dari sosial ataupun budaya itu jangan dihindari dari yang berkaitan atau yang ada sangkut pautnya dengan yang berbau sara. Itu harus benar-benar dihindari yang bertentangan. Jadi yang netral-netral saja seperti itu. Nah, kemudian di aspek yang kedua adalah dari struktur. Yang pertama ini ada 3 juga. Yang pertama ada kelengkapan bagian-bagian teks. Nah, jika adik-adik dalam membuat teks eksplanasi harus diteliti lagi. Apakah struktur teksnya itu sudah lengkap? Ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Itu dicek lagi apakah sudah lengkap dari ketiga struktur itu dan penggunaannya itu sudah benar sesuai dengan definisinya, seperti itu. Yang kedua ada ketepatan susunannya. Ketepatan susunan. Jadi kalau sudah namanya struktur itu sudah paten, tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh ulasan dulu baru proses kejadian atau identifikasi fenomena, itu tidak boleh. Jadi harus runtut, harus urut. Identifikasi fenomena dulu, kemudian proses kejadian, baru yang terakhir ulasan. Jadi susunannya harus tepat, dibaca lagi, diteliti lagi. Nah, selanjutnya kepaduan hubungan antara bagian-bagiannya. Meskipun dari 3 struktur itu memiliki makna yang berbeda, tapi ketika susunan setiap teksnya, setiap paragrafnya itu harus padu. Dari identifikasi fenomena masuk ke proses kejadian itu harus menggunakan kalimat atau kata yang harus padu dalam penyusunan kalimatnya. Harus sesuai, jangan sampai menimbulkan kebingungan dari pihak pembaca. Selanjutnya yang terakhir dalam hal bahasa. Dalam hal bahasa, aspek yang perlu ditelaah yaitu ada keefektifan kalimat. Nah, kalimat itu bisa dikatakan efektif itu yang bagaimana? Yang pertama, ada hemat. Hemat itu yaitu tidak ada pengulangan-pengulangan kata dalam susunan kalimatnya. Yang kedua itu logis, masuk akal, dan tidak dalam kalimat tidak ada satu kalimat yang memiliki yang bermakna ganda. Kenapa tidak boleh sampai ada kalimat yang bermakna ganda? Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan si pembaca. Nah, yang kemudian harus baku. Nah, penulisannya menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kemudian dari kalimatnya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Dan setelah itu fungsi kalimatnya harus jelas. Jadi kalau mau bikin kalimat perintah harus disertai dengan tanda seru. Kalau mau kalimat tanya juga harus menggunakan tanda tanya. Jadi fungsi kalimatnya itu harus sesuai penggunaan tanda bacanya. Yang terakhir tidak boleh ada pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Boleh menggunakan bahasa asing, tapi jika bahasa asing itu bukan termasuk ke dalam bukan termasuk ke dalam bahasa percakapan. Kalau masih pakai bahasa-bahasa keilmuan itu boleh. Kalau pakai bahasa asing tapi bahasa asingnya itu masuk ke dalam bahasa-bahasa keilmuan. Selanjutnya ada ketepatan pemilihan kata. Nah, jadi itu misalnya dalam kelugasan makna dan penggunaan konjungsi. Jadi makna yang digunakan dalam sebuah kalimat itu harus bermakna lugas atau maknanya itu tidak mendapatkan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan makna. Harus sesuai dengan
maknanya sesuai dengan makna sebenarnya, sesuai dalam kamus. Kemudian penggunaan konjungsinya. Nah, penempatan konjungsi itu perlu diperhatikan karena ketika salah menempatkan konjungsi, penggunaan konjungsi itu akan berbeda arti, sudah akan berbeda makna lagi. Nah, yang terakhir ada kebakuan ejaan atau tanda bacanya. Nah, dalam kebakuan ejaan itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaannya itu harus sesuai dengan yang sudah ada aturannya. Yang terakhir itu tanda bacanya. Nah, penggunaan tanda baca itu perlu diperhatikan, harus sesuai penggunaan dan penempatannya. Nah, dalam melakukan penyuntingan ini harus meminta tolong kepada teman agar tahu dari sisi penulis dan sisi pembaca. Jadi ada dua masukan, ada dua sudut pandang, dari sudut pandang si penulis dan sudut pandang si pembaca. Jadi butuh teman untuk membantu mengoreksi, membantu menyunting teks yang sudah dibuat. Jadi bisa tahu kesalahan-kesalahannya, yang perlu diperbaiki yang mana, yang berlebihan yang perlu dihapus itu yang mana. Seperti itu. Jadi kalau hanya dari satu sisi saja itu pasti akan merasa si penulis ini sudah benar deh. Tapi kalau dibantu dengan dari sisi pembaca itu pasti akan muncul perbaikan-perbaikan seperti itu. Jadi butuh teman, butuh relasi untuk menyunting suatu teks. Nah, di sini saya tampilkan satu contoh teks eksplanasi. Di situ sudah saya tandai mana saja yang termasuk yang perlu dilakukan perubahan atau perlu diperbaiki, perlu dilakukan penyuntingan. Yang pertama, dari segi isi maksudnya, maaf. Dari kalimat cahaya matahari merupakan sumber energi kedua dalam kehidupan. Itu pada kalimat pertama itu salah, karena dalam keilmuan sesuai dengan referensi literatur, matahari itu adalah sumber energi yang pertama, bukan yang kedua. Nah, itu perlu diperhatikan lagi, diperbanyak lagi literasinya agar mengetahui ilmu sesuai dengan keilmuan yang harus dikembangkan teksnya. Dalam menyuntik pun juga harus banyak baca-baca referensi. Selanjutnya, dari segi struktur teksnya, di situ dari teks tersebut sudah dibentuk oleh identifikasi fenomena, itu pada kalimat yang pertama. Pada kalimat cahaya matahari merupakan sumber energi kedua, itu masuk ke dalam identifikasi fenomena. Selanjutnya, merupakan bagian dari uraian proses kejadian. Itu yang proses kejadian, tumbuhan berklorofil manfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, itu termasuk ke dalam uraian proses kejadian. Nah, tapi pada teks itu belum memiliki ulasan. Tapi kepaduannya tidak ada yang perlu dirubah. Dari paragraf ke-1 dan ke-2 itu sudah termasuk dalam kalimat yang padu, yaitu sama-sama menjelaskan pemanfaatan energi matahari bagi kehidupan. Jadi dari struktur teksnya ini sudah benar, tetapi kurang dari struktur yang ulasan. Ini hanya ada identifikasi fenomena dan proses kejadian. Selanjutnya dari segi kaidah kebahasaan. Di kata sinar matahari itu sudah saya tandai saya tebalkan hurufnya. Nah, pada kalimat ketiga itu seharusnya jangan sinar matahari, karena pada kalimat sebelumnya itu menggunakan kata cahaya matahari. Jadi diganti dengan cahaya matahari itu untuk menyesuaikan dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi penggunaan katanya itu, penggunaan kalimat harus diperhatikan. Jika dari awal sudah pakai cahaya matahari, ya selanjutnya pakai cahaya matahari. Kalau sebelumnya pakai sinar matahari,
kalimat selanjutnya pakai sinar matahari, jangan awalnya pakai cahaya matahari kemudian pakai sinar seperti itu. Meskipun memiliki makna yang sesama tapi harus disesuaikan agar terlihat penggunaannya itu terlihat konsisten. Nah, selanjutnya pada kata yang ditangkap. Dalam kalimat itu harusnya diganti dengan kata diserap, karena dalam tumbuhan itu bukan menangkap kan, dari tumbuhan itu untuk mengambil cahaya matahari itu kan namanya diserap, bukan ditangkap. Nah, untuk penggunaan kata-kata itu harus sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Kalau ditangkap itu maknanya sudah berbeda, beda dengan diserap. Kalau ditangkap itu kan pasti menggunakan tangan, seperti itu. Kalau diserap, dia menyerap cahaya matahari. Kemudian yang terakhir itu adalah ada penggunaan kalimat yang tidak efektif pada kalimat yang terakhir, yaitu pada kalimat sisanya baru disimpan oleh tumbuhan dan dikenal sebagai produksi primer bersih atau PPB. Nah, itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Seharusnya menjadi sisanya disimpan oleh tumbuhan. Peristiwa itu dikenal sebagai produksi primer bersih. Nah, harus diperhatikan lagi penggunaan kalimat-kalimat agar menjadi kalimat yang efektif. Jadi tidak ada susunan kalimat yang rancu atau yang kurang benar seperti itu. Baik, pada pembelajaran hari ini yang tentang teks eksplanasi saya akhiri. Nah, selanjutnya karena ini termasuk pada materi terakhir, pada pertemuan selanjutnya kita akan saya akan berikan latihan-latihan soal dulu untuk persiapan ulangan harian. Nah, agar adik-adik lebih paham lagi tentang menyunting teks eksplanasi ini, silakan adik-adik kerjakan tugas yang sudah saya bagikan di classroom. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.